Kemendikbud masih terus mengkaji kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19 bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud. Meski ada opsi penyederhanaan, guru harus tetap kreatif dalam mengajar seluruh siswa selama masa pandemi. Hasil evaluasi Kemendikbud terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama 3 bulan menunjukkan ada beberapa hambatan. Di antaranya keterbatasan akses internet, gawai, dan pemberian banyak tugas ke siswa sehingga mereka jenuh. Dalam program Merdeka Belajar, tenaga pendidik diberi keleluasaan untuk melakukan inovasi mengajar dalam berbagai keadaan. Kemdikbud dan Dinas Pendidikan menyiapkan program pendidikan jarak jauh, termasuk metode daring dan luring. Di antaranya interaktif guru dan siswa melalui aplikasi Zoom, aplikasi edukasi seperti Ruang Guru, Rumah Belajar, dan lainnya. Jika ada hambatan akses internet, pembelajaran luring melalui cara konservatif, buku pegangan siswa dapat diterapkan. Pembelajaran jarak jauh diharapkan dapat menjadi bagian kurikulum utama pendidikan di Indonesia, meski ada atau tidaknya pandemi corona. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan tengah melakukan penyederhanaan kurikulum di masa pandemi saat ini. Hasil evaluasi Kemendikbud terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama 3 bulan menunjukkan ada beberapa hambatan. Di antaranya akses internet terbatas, kemudian gawai, dan pemberian banyak tugas ke siswa, sehingga mereka jenuh. Selanjutnya, metode belajar apa yang sesuai untuk diterapkan di masa pandemi ini. Untuk membahas hal itu, pemirsa, telah hadir di studio pengamat pendidikan Indra Karismiaji, dan juga kami akan berusaha untuk mengundang pihak Kemendikbud, namun masih berhalangan hadir. Dan pemirsa, langsung saja kita sapa Pak Indra. Halo Pak Indra. Jadi gimana nih selama new normal? Apa aja kegiatannya? Di rumah aja nih, baru kali ini setelah berbulan-bulan ke studio. Tapi tidak berhenti memperhatikan pendidikan ya tentunya. Harus malah lebih sibuk tiap hari. Saya melatih guru lewat webinar, lewat ini. Jadi ya berusahalah membantu guru-guru yang kebingungan, orang tua yang kebingungan, supaya paling nggak ada panduan gimana sih pedagogi digital itu, bagaimana sih cyber pedagogi itu, karena buat banyak pihak memang hal yang baru, jadi butuh panduan lah. Oke, Anda melihat ada beberapa kekurangan atau tantangan yang selama ini sudah diterapkan untuk belajar online? Sebelum belajar online saja, kalau kita mau jujur mutu pendidikan kita salah satu yang terburuk di dunia, kan gitu. Jadi ditambah lagi dengan kondisi yang seperti ini, semakin jatuhlah mutu pendidikan kita, dan itu yang tidak bisa didiamkan. Harusnya kita pandemi tidak pandemi kan SDM unggul harus tercapai kan. Gitu. Jadi ya apalagi ini SDM unggul di era digital. Jadi malah sebetulnya kita dipaksa untuk memodernisasi dunia pendidikan kita. Itu yang harapan kita, hikmah dari pandemi ini dalam dunia pendidikan. Tapi dengan paksaan yang selama ini sudah berlangsung ya kurang lebih 2 bulanan ya, hampir 3 bulan seperti itu, Anda melihatnya justru semakin baik atau mungkin justru banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperbaiki? Urusan perbaikan jelas banyak sekali kan gitu. Nah, yang kami agak kecewa hari Senin kemarin dengan keputusan bersama 4 menteri kemarin itu, yang diurusi malah yang 6% kan gitu. Yang urusan tatap muka yang diatur ya kan, kapan masuknya, jaraknya itu diatur semua kan gitu. Itu bagus kan gitu. Memang untuk kepentingan kesehatan itu bagus sekali. Tapi yang 94% itu malah tidak disebut sama sekali. Bagaimana harusnya? Mulai dari keterbatasan akses, ya kan? Harusnya kan ada pembahasan. Kita tentunya tidak bicara semua harus dapat akses, tapi minimal kan harus lebih baik daripada 3 bulan yang lalu kan? Ya, misalnya nih, beberapa minggu yang lalu saya dialog bersama Pak Menkominfo. Beliau mengatakan sekarang setiap kantor desa di Indonesia itu sudah terhubung dengan tol langit. Berarti kan minimal di tiap kantor desa itu sudah ada jaringan internet yang artinya bisa dipakai tempat belajar daring kan. Tinggal nanti mungkin diatur jadwalnya, jaraknya kan gitu. Itu tidak disebutkan hal yang seperti itu. Kemudian kita juga berharap mungkin Menteri BUMN bicara tentang
bagaimana Telkom bisa membantu masalah akses ini yang kuotanya kurang, yang jaringannya kurang, itu kan tidak disebut. Mungkin BUMN yang lain ada CSR untuk menyediakan gawai untuk anak-anak daerah-daerah, itu juga tidak ada kan gitu loh. Artinya itu kan hal-hal yang menurut saya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga Kementerian Desa misalnya, bagaimana dana desa bisa dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran daring ini, itu juga tidak disebutkan. Pemerintah pusat sendiri juga tidak menyebutkan bagaimana mempersiapkan para guru untuk proses pembelajaran digital ini supaya orang nggak stres kan, anak tadi merasa dikasih tugas banyak-banyak, membosankan kan gitu. Termasuk orang tua juga butuh untuk bimbingan bagaimana, ya sekarang kan yang banyak muncul katanya nih para orang tua itu kedekatan emosional dengan anak-anaknya. Artinya kalau dekat anak jadi cepat emosi kan. Oke. Jadi kan harusnya itu bisa dibantu lah bagaimana tips-tipsnya, triksnya gitu. Menemani anak belajar dari rumah itu bagaimana prosesnya, gimana gantian ngatur gawainya gimana. Nah, hal-hal seperti itu yang kami sangat berharap dipimpin oleh pemerintah pusat untuk bagaimana diatur arahnya, nanti pelaksanaan bisa kita di bawah bisa kita laksanakan sendiri. Itu yang mungkin kelupaan kan gitu. Yang harapan saya bisa segera diperbaiki lah. Apalagi ini udah mau tahun ajaran baru ya Pak Indra. Nah, khususnya justru menghadapi tahun ajaran baru, artinya kan kita punya jeda 1 bulan nih untuk persiapan kan gitu loh. Ini mepet nggak? Daripada nggak ada sama sekali kan artinya sudah ada waktu yang harusnya nggak kaget lagi gitu. Masa udah 4 bulan masih kaget kan gitu. Jadi harapan saya di beberapa organisasi profesi guru bahkan selama 3 bulan bisa mengadakan 1.400 pelatihan. Itu yang tanpa APBN. Harapan saya kan, harapan kami semua yang pakai APBN bisa berkali-kali lipat dari 1.400 pelatihan tersebut kan gitu. Jadi ya sebetulnya juga kondisi sekarang kan sangat mudah buat pemerintah itu mengumpulkan pakar-pakar pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan untuk tolong ya bantu negara ini, latihlah 3 juta guru, bagi si A ngurus guru di Jakarta, si B ngurus di Bogor, si C gitu, gantian ya kita ini kan misalnya bisa begitu. Kemudian juga tokoh-tokoh pakar pendidikan ini, tokoh-tokoh pakar psikologi anak juga tolong ya kita bikin acara gitu, kita bikin acara di Berita 1, bikin untuk jam sekian untuk melatih orang tua ya. mendampingi anaknya tuh gimana biar nggak emosi aja kan gitu loh, biar nggak stres. Kayaknya banyak yang kewalahan juga ya. Karena tidak terbiasa kan gitu loh. Jadi kalau 3 bulan kemarin kaget wajar. Tapi kalau Juli masih kaget, itu yang tidak wajar menurut saya. Oke, artinya memang masih punya waktu ya, kurang lebih 1 bulan. Kita sebenarnya berharap banyak ya dengan sosok Mendikbud yang sekarang, karena kita tahu bahwa selama ini beliau ada di bidang teknologi, harusnya lebih terintegrasi, lebih tersistem begitu ya Pak Indra? Ya, itu yang saya sampaikan di beberapa media. Jadi memang terkesan seperti saya memojokkan beliau, tapi bukan ke situ. Artinya justru kami ini sangat berharap banyak dengan beliau, karena kami menganggapnya beliau ini adalah orang yang paling jago nih urusan teknologi, urusan daring ini. Pimpinlah kami menuju arah sana kan gitu lah. Artinya Mas Menteri di depanlah memimpin kami mau belajar dari beliau kan gitu. Dan saya juga pernah bicara dengan beliau langsung kan gitu. Saya mengatakan Mas Menteri ini punya satu hal yang nggak akan bisa dilakukan oleh Mendikbud yang lain. Yaitu kalau Mas Menteri mau turun bicara ke siswa, bicara ke mahasiswa, itu semangat mereka akan lebih membara. Kenapa? Karena melihat Mas Menteri bukan cuma seorang menteri, tapi seorang pengusaha sukses kan gitu. Artinya yang muda, sukses, artinya mereka punya cita-cita mau jadi kayak Nadiem Makarim kan. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh Mendikbud manapun. Nah, itu yang mungkin mulai hari ini tadi saya lihat beliau mulai ada dialog dengan beberapa siswa kan gitu. Harapan saya sih udah dari awal beliau turun itu udah tiap kalau kan malah dicariin mahasiswa kemarin beliau tuh kan, artinya selama ini mahasiswa belum disentuh kan gitu. Jadi kalau misalnya Pak Menteri nih harus membuat suatu inovasi baru di bidang pendidikan yang berbasis teknologi, Pak Indra, menurut Anda mulai dari mana? Apakah harus membuat aplikasi baru atau seperti apa? Sebetulnya bukan aplikasinya, yang pertama adalah
kita bicara ekosistem. Ekosistem, baik. Problem besar di Indonesia dengan PJJ daring ini adalah ekosistem pendidikan. Maksudnya gini, desain ekosistem pendidikan yang ideal itu sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita dulu, Ki Hajar Dewantoro, jauh sebelum era digital. Beliau mengatakan ekosistem pendidikan ideal itu ada 3 pusat pendidikan, 3 sentral pendidikan, beliau bilang. 1 rumah, 2 sekolah, 3 adalah masyarakat. Nah, problemnya selama ini rumah tidak pernah dijadikan sebagai sentral pendidikan, ya kan? Kebanyakan orang tua di Indonesia Menggantungkan anaknya ke sekolah. Nah, yang di benaknya itu urusan pendidikan itu cukup di outsourcing, kan gitu. Dah, saya serahkan ke sekolah, saya serahkan ke bimbel, saya serahkan ke guru les, kan gitu. Pokoknya di rumah untuk makan tidur aja lah, kan gitu. Padahal kalau kita lihat negara-negara seperti Finlandia yang dianggap kualitas pendidikannya salah satu yang terbaik di dunia, justru mereka itu punya ekosistem yang seperti desainnya Ki Hajar Dewantoro ini, kan gitu. Jadi kenapa anak Finlandia itu nggak pernah dikasih PR? Kenapa anak Finlandia itu cuma sekolah 3 jam, 4 jam, kan gitu? Karena dimanapun mereka berada, mereka tetap belajar. Di rumah itu ya sentra pendidikan, di sekolah ya sentra pendidikan, di masyarakat sentra pendidikan. Nah, ini yang harusnya diangkat lagi oleh pemerintah pusat. Ayo, ini kita dikasih tombol riset nih sekarang nih, di mana dipaksa belajarnya dari rumah, kan gitu. Ayo kita bangkitkan lagi supaya jadikan rumah sentra pendidikan. Mulai dari situ dulu. Diaktifin semuanya ya. Mulai dari situ kan berarti butuh panduan orang tua. Apa sih yang dilakukan orang tua di rumah? Orang tua tentunya dalam porsi ini bukan menggantikan guru, karena sentra pendidikan di sekolah kan tetap ada. Jadi porsi guru tetap dilakukan oleh guru, porsi orang tua sebagai pendidik juga dilakukan. Nah, cuman kan yang butuh bantuan, misalnya dengan cara meningkatkan literasi. Literasi itu penting sekali dan mulainya dari orang tua. Mulai dari dalam kandungan, kalau orang tuanya, bapak ibunya sudah biasa membacakan buku dengan keras, sampai dia selesai TK, jadi sebelum masuk SD, jadi jangan dipaksa baca dulu, apalagi nulis, tapi dibacakan dulu, itu kemampuan literasinya akan meningkat. Itu yang anak di bawah SD ya. Nah, kalau yang di atas SD ke atas bisa menjadikan sebuah habit, sebuah kebiasaan, misalnya dari 24 jam, apalagi ini di rumah nih semua nih. Bapak, ibu, anak 1 jam sama-sama diem baca buku bareng-bareng. Ya kan? Itu menjadi sebuah kebiasaan bersama. Di Finlandia seperti itu, dan kemudian apa yang dibaca didiskusikan pada saat makan, pada saat santai. Jadi itu akan otak itu akan terstimulasi, ada diskusi ilmiah, ada perdebatan, ada kolaborasi, ada komunikasi. Itu yang penting. Melibatkan orang tua, karena kalau kita dengar curhatan banyak orang tua nih ya selama masa PSBB kemarin, sekolah di rumah begitu ya. Kayaknya pengetahuan saya tentang belajar online, gadget itu kayaknya bertambah gitu. Tapi di sisi lain agak challenging juga sih. Tapi kita masih akan lanjutkan usai jeda, Pak Indra. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lanstock.